Salah satu strategi yang digunakan oleh penguasa, oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun ini sehingga kita sampai di kondisi hari ini adalah fabrikasi mitos. Dan ini adalah bagian penting kalau kita pelajari juga apa yang terjadi di era Orde Baru. Salah satu kunci kenapa Orde Baru bisa sekian lama berkuasa selain penggunaan senjata, selain pengerahan tentara pada waktu itu adalah fabrikasi mitos. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan itu yang membuat kita terlena mitos bahwa Jokowi orang baik. Mitos orang baik ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa. Bahwa dia kurang istilahnya lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calonnya sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng. Itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik. Dan ketika orang baik menjadi penguasa, orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan, apalagi melakukan strategi jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif dari Forum News Network. Kalau Anda sempat mencermati media sosial, dalam beberapa hari ini ada sebuah video yang sangat viral. Saya mendapat kiriman ini banyak sekali di TikTok ya. Ini videonya tentang 5 mitos dan citra palsu yang sengaja diproduksi oleh Jokowi dan timnya. Ini jadi merupakan semacam rahasia mengapa kemudian Jokowi itu bisa bertahan dalam 2 periode pemerintahan. Dan kelihatannya citra palsu atau 5 mitos dan citra palsu ini coba kembali diproduksi, jadi direproduksi ini untuk menaikkan citra dari Prabowo Subianto dan juga putra dari Jokowi, Gibran Rakabuming. Prabowo dikemas dengan citra sebagai seorang pemimpin yang gemoy, sementara Gibran itu adalah pemimpin muda. Ini merupakan mitos baru yang coba dipasarkan setelah sebelumnya publik Indonesia itu tersihir oleh mitos dan citra palsu Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana. Saya coba telusuri dari mana ini video ini sumbernya. Potongan video itu rupanya diambil dari paparan seorang penulis, seorang novelis, ini namanya Oki Madasari, dalam diskusi yang digelar oleh Pusat Kajian Konstitusi, Demokrasi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tema acaranya ini, wah ini panjang nih temanya ya, judulnya begini, Guncangan Demokrasi Dinasti Politik, Netralitas Penyelenggara Pemilu, dan Politisasi Yudisial. Acaranya sendiri digelar pada tanggal 22 November 2023. Karena pemaparan Oki Madasari ini sangat menarik dan menjawab banyak pertanyaan kita semua, termasuk pertanyaan saya, bagaimana mungkin seorang figur seperti Jokowi yang ya mohon maaf ini, dan saya mesti jujur menyatakan dari sisi kapasitas intelektual kan sangat terbatas. Namun kok bisa dia bertahan sampai 2 periode dan bahkan sekarang ini semua politisi yang jauh lebih senior daripada Jokowi seorang tunduk begitu saja ketika Jokowi menyodorkan putranya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Saya ajak Anda untuk menyimak pemaparan lebih lengkap dari Oki Madasari ini. Selamat siang teman-teman semua. Saya tidak akan bicara dari sisi hukum. Udah jelas ada pendekar hukum di samping-samping saya. Saya akan bicara dari sisi ilmu saya, kebetulan sosiologi pengetahuan. Dan tadi kita sepakat bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini, semua masalah yang ditulis panjang sekali di backdrop acara ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah tumpukan-tumpukan kumpulan dari gempa-gempa kecil itu. Nah, saya lihat salah satu strategi yang digunakan oleh penguasa, oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun ini sehingga kita sampai di kondisi hari ini adalah fabrikasi mitos. Dan ini adalah bagian penting kalau kita pelajari juga apa yang terjadi di era Orde Baru. Salah satu kunci kenapa Orde Baru bisa sekian lama berkuasa selain penggunaan senjata, selain
pengerahan tentara pada waktu itu adalah fabrikasi mitos. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan itu yang membuat kita terlena hingga akhirnya, mungkin mungkin banyak di antara kita sebenarnya nggak terlena ya, dilihat dari demo-demo yang ada gitu. Tapi sebagian besar dari rakyat Indonesia terlena dan kita sampailah pada titik ini. Saya mencatat ada 5 mitos yang diproduksi, difabrikasi di pemerintahan Jokowi ini yang akhirnya membuat kita semua ternina-bubukkan. Pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik. Mitos orang baik ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa. Bahwa dia kurang istilahnya lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calon yang sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng. Itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik. Dan ketika orang baik menjadi penguasa, orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan, apalagi melakukan strategi jahat. Kalaupun ada kesalahan, pasti itu orang-orang di sekitarnya kan, pasti orang-orang yang terus mengompori dia, terus memprovokasi. Kita termakan dengan itu semua. Hingga akhirnya kita selalu membela dia dan membiarkan Omnibus Law lah, KPK, revisi UU KPK lah, dan berbagai hal-hal lainnya. Lalu mitos yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi. Lihat apa yang terjadi ketika anaknya mencalonkan diri jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan, lalu kita berteriak-teriak dinasti politik, ada nepotisme, ada pelanggaran etik, itu semua akan selalu dibantah bahwa ini kan demokrasi, silahkan untuk nggak memilih, ini kan demokrasi, semua orang juga bisa. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak ini Mas Umar nih, dosen hukum UGM sekarang nyalonin wali kota untuk tahun depan ini? Nah, belum tentu bisa, memang nggak bisa gitu kan, karena bukan anaknya Jokowi, bukan anaknya presiden. Jadi kita jangan termakan dengan omongan itu. Lalu kemudian kemarin ada statementnya misalnya Kaisang, loh yang milih siapa? Nah itu lagi-lagi malah rakyat yang disalahkan, tapi di titik ini ada benarnya, rakyat yang memilih. Jadi mau nggak mau cara kita untuk merespon itu, untuk tidak mengulangi kesalahan kita, ya kita jangan memilih. Kita jangan terbuai bahwa setiap calon, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, sehingga setiap orang berhak untuk dipilih. Ya kita akhirnya harus memutuskan bahwa kita tidak akan memilih. Lalu mitos yang ketiga nih, mitos yang sangat berbahaya kita makan oleh ini teman-teman generasi muda ini, mitos tentang pemimpin muda. Nah kita ini memang sebenarnya ini kontradiksi dan saya sesungguhnya sangat kecewa dengan kondisi hari ini karena ini membuat semangat kita untuk memunculkan pemimpin muda itu ternodai. Membuat cita-cita kita untuk menunjukkan bahwa pemuda juga mempunyai kapabilitas, bahwa sekarang waktunya untuk memberikan kesempatan pada pemuda itu tercederai dengan apa yang kita tonton ini. Nah sekarang akhirnya mau nggak mau kita harus mengoreksi narasi dan keyakinan kita bahwa anak muda memang harus diberi kesempatan, tapi tentu bukan anak muda yang mendapatkan kesempatannya dengan cara-cara yang non etis, tidak benar, bahkan melanggar hukum, bahkan kemudian nanti akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Jadi sekali lagi untuk pemilu ke depan jangan termakan bahwa pemimpin pemuda yang harus kita dukung, jangan termakan bahwa pemimpin anak muda yang mengerti kebutuhan anak muda. Bahkan bisa jadi pemimpin anak muda itu sebenarnya nggak relate dengan persoalan kita, karena dia nggak pernah berangkat dari kondisi real yang ada dalam masyarakatnya. Nah yang keempat nih, mitos yang juga bahaya banget nih. Setelah sekian lama mungkin ya kita melihat ada mitos pemimpin kuat yang dibutuhkan bangsa ini. Ada mitos bahwa kita butuh pemimpin yang tegas. Sekarang ada upaya untuk membalik itu semua karena mungkin merespon situasi generasi Z yang senang joget-joget, yang senang tampil di TikTok, yang sudah mulai senang dengan ini. Nah sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang
hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan. Itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Yang terakhir, mitos yang sudah lama dibangun dan akhirnya menjadi puncak permasalahan kita semua adalah mitos bahwa presiden netral. Hari gini masih percaya mitos presiden netral, nggak cawe-cawe, mitos bahwa dia nggak ikut-ikutan, mitos bahwa itu urusan partai gitu kan nggak mungkin gitu. Kita bisa melihat apa yang terjadi di hadapan kita. Teman-teman bisa mencerna, menganalisis sendiri. Yang ada di hadapan saya mahasiswa-mahasiswa hukum, mahasiswa-mahasiswa yang memang peduli pada kondisi dalam masyarakat dan punya piranti untuk menganalisis itu. Justru netralitas presiden ini yang harus kita pertanyakan dan menjadi pangkal dari ini semua. Jadi 5 mitos ini harus kita waspadai, 5 mitos ini harus kita lawan dalam pemilu tahun depan. Bagaimana caranya? Ini adalah pentingnya kita. Cara melawan mitos adalah kita harus mengoreksi itu, mengklarifikasi itu dengan fakta. Kita harus menelisik siapa yang memproduksi itu, apa tujuan mitos-mitos itu diproduksi, dan bagaimana mitos itu kemudian mengelabui, menutup fakta yang sebenarnya. Hanya dengan demikian, maka akal sehat kita bisa kembali digunakan dan kita bisa menyelamatkan Indonesia dari tsunami gempa, tidak hanya gempa ya Prof, tsunami yang nanti akan menghancurkan bangunan demokrasi yang sedang kita bangun ini. Menarik sekali analisisnya ini. Saya kira ini menjawab pertanyaan kita semua ya, rasa penasaran kita semua. Nah, dalam sesi tanya jawab, itu memprediksi bahwa citra gemoy untuk Prabowo itu akan digelontorkan kembali ke publik. Persis seperti ketika dulu Jokowi dicitrakan sebagai figur yang sederhana. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas dari UII tadi. Ilustrasi yang cukup tepat sebenarnya menggambarkan bagaimana 12 tahun lalu kamu nonton film yang menggambarkan Presiden Jokowi orang baik. Kenapa saya bilang tepat? Karena begitulah mitos dibentuk dan disebarkan. Selalu menggunakan produk budaya. Selalu menggunakan budaya populer, film, lagu, novel, buku. Nah sekarang karena zamannya sosial media, lewat video-video di TikTok. Jadi persis seperti itu, nilai-nilai mitos diinternalisasi, disuntikkan, dan akhirnya dipercaya orang. Mitos tidak akan disebarkan lewat kajian akademik atau lewat institusional aturan, bukan, salurannya bukan seperti itu, tapi menggunakan produk budaya dan itu justru yang paling efektif dalam membangun kesadaran. Nah sekarang pertanyaannya, apakah image tentang pemimpin sederhana dan baik akan diulang lagi dalam pemilu mendatang? Saya melihat bukan itu image yang akan ditonjolkan. Karena itu sudah era yang lalu, sederhana, masuk gorong-gorong, orang baik itu sudah nggak laku. Nah sekarang yang laku apa? Oh ya, karena kenapa sederhana dulu kan penjual martabak, penjual pisang dan itu sudah gugur semua. Sekarang yang sedang dibangun adalah pemimpin gemoy dan politik riang gembira. Nah ini satu paket kan? Gemoy, lucu, joget, selalu seneng apapun yang terjadi. Ayo pokoknya nggak usah mikir susah-susah, joget aja. Nah terus di satu sisi politik riang gembira. Jadi seolah-olah mulia ya bahwa politik jangan dibikin serius, jangan dibikin bermusuhan, semua harus gembira. Tapi saya melihat ini adalah upaya untuk mengajak yang namanya depolitisasi gitu loh. Kita semua akan dibentuk untuk menjadi generasi yang anti politik lagi. Generasi yang menjauh dari realita dalam masyarakat. Generasi yang buta terhadap realitas sosial kita. Tapi itu yang sekarang sedang terjadi karena mereka seolah-olah menangkap anak muda maunya seperti itu.
Seolah-olah karena mungkin di TikTok isinya joget-joget, jadi yang paling cocok adalah gemoy riang gembira. Nah sekarang kita yang harus sama-sama mematahkan bahwa itu salah, bahwa itu nggak berlaku. Ini saya belum mention yang iklan TV, yang udah muncul juga iklan TV kan, kartun, gemoy, yang seolah-olah iklan susu, tapi ternyata iklan kandidat politik. Nah itu kan betul-betul sangat beda sekali dengan zaman dulu yang membangun Indonesia. Nah dulu kan dia citranya gitu kan, atau ya kalau pemimpin baik. Nah sekarang enggak, benar-benar pemimpin yang lucu aja gitu, yang gemes, yang benar-benar membuat kita seneng. Itu yang hendak dibangun. Dan oh ya, satu lagi yang perlu diwaspadai, musik, karena ini sudah dinyatakan sendiri ya oleh Dhani Dewa 19, dia akan menggunakan musiknya menjadi alat kampanye selama 1 bulan penuh di bulan Januari Februari. Wah ini akan menjadi sebuah medium yang luar biasa. Dan kalau yang dihadapkan memang sekedar gue ngikut apa kata Dewa, wah sudah kena semua itu. Dan itu akan bisa mengulang apa yang dulu terjadi dengan slang salam 2 jari. Jadi sekali lagi hati-hati, justru produk budaya itulah yang menjadi alat paling efektif untuk mendulang suara. Dengan pemahaman bahwa pasangan Prabowo dan Gibran yang akan kembali memfabrikasi mitos dan citra palsu, maka Oki Madasari menyatakan dia mencoret pasangan itu dari daftar pilihnya. Dari apa yang kita diskusikan, dari paparan semua narasumber, dari apa yang sudah saya kemukakan tentang 5 mitos tadi, sebenarnya sudah sangat terbuka bahwa ada satu pasangan calon yang sudah tereliminasi dari pilihan-pilihan yang mungkin kita ambil untuk pemilu 2024. Saya terbuka saja, dan ini saya nggak melakukan, saya bisa bicara, saya nggak takut untuk mengemukakan ini, dan saya memaparkannya dengan tadi alasan ilmiah, alasan rasional berdasarkan fakta. Jadi sudah jelas ada satu calon yang gemoy yang tidak akan saya pilih. Nah untuk sisa calon berikutnya itu akan sepenuhnya tergantung pada teman-teman semua. Tapi bagi saya dalam memilih antara 2 calon ini, yang harus kita lakukan adalah mari kita lihat visi misinya, mari kita lihat track recordnya, mari kita lihat rekam jejaknya. Jadi mari kita jadi pemilih yang rasional, yang independen berdasarkan naluri kita dan berdasarkan kepentingan kita. Jadi kadang memilih itu kita nggak salah loh untuk memilih berdasarkan kepentingan kita. Misalnya, saya seorang mahasiswa, saya punya kepentingan dong agar pendidikan perguruan tinggi begini. Oh, berarti yang harus saya pilih adalah calon yang paling dekat dengan itu. Atau misalnya saya sebagai seorang penulis, oh berarti yang saya pilih begini. Nah, itu memang harus kita pakai berdasarkan kepentingan kita, rasionalisasi kita dengan melihat visi misi kita itu. Satu hal lagi dari saya, siapapun yang menang nanti, apakah misalnya Ganjar atau Anies, bagi saya perubahan adalah hal yang harus dilakukan. Jadi kalaupun Pak Ganjar menang, ya harusnya melakukan perubahan. Anies menang, ya lebih-lebih lagi harus melakukan perubahan dong. Kita nggak bisa dong membiarkan kondisinya kayak gini terus dengan segala yang kita diskusikan tadi. Jadi jangan anti terhadap kata perubahan. Change is inevitable kan? Dengan perubahan kita bisa melakukan perbaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Oki Madasari tadi menyisakan 2 kandidat itu yang layak dipilih itu hanya 2 ya. Satu Anies Baswedan dengan Caimin, yang kedua adalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Pak Mahfud MD. Ini saya kira menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Oki Madasari ini. Karena begini, Oki Madasari ini bukan hanya seorang novelis, tapi dia juga kalau lihat pendidikannya di akademisi. Dia lulus dari Hubungan Internasional UGM, kemudian melanjutkan S2-nya dari Sosiologi Universitas Indonesia, dan kini dia tengah menyelesaikan program doktornya di Universitas Nasional Singapura. Ini salah satu universitas yang sangat prestisius ya di Asia ini ya, bukan hanya di Asia. Iya, saya kira di Asia, bukan hanya di Singapura. Dan rupanya dia dapat beasiswa karena beberapa novelnya ini, salah satunya novelnya juga pernah mendapat penghargaan internasional. Jadi seperti bunyi pepatah, semoga bangsa ini tidak seperti keledai yang terperosok dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Kalau sebelumnya memilih Jokowi 2 periode, dan sekarang mungkin akan memilih lagi Prabowo dan Gibran. Saya kira itu jangan sampai terjadi. Kita tolak politik dinasti. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami muak.